Yang paling saya takutin ini kalau misalnya masuk lubang tambang adalah kalau misalnya sewaktu-waktu ini tambangnya bisa aja ambruk. Kalau Ibu awalnya kenapa mau ikutan mendulang ini, Bu? Memang kegiatannya dari nenek kami ini. Kalau kemarau pergi ke atas. Dari turun-temurun udah begini Iya, aja? dari nenek kami pokoknya di sungai kecil, di sungai ini kan. Perjalanan Indonesiaku menyorot kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil yang terletak di ujung barat Provinsi Banten. Bagian besar masyarakat di Desa Mangku Alam, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang bekerja sebagai penambang emas. Saya coba mengikuti sebagian kelompok penambang bekerja. Selain jalan berlubang, jalur tanah juga menyambut kami. Setengah jam perjalanan akhirnya mengantar kami sampai ke lokasi. Tenda-tenda lubang emas milik warga memenuhi kawasan tambang. Areal tambang lebih dari 10 hektar ini memiliki cadangan emas yang diperkirakan mencapai 1,5 juta wet metric ton. Namun tak ada perlengkapan keselamatan yang mereka gunakan selain headlamp atau senter kepala. Setelah siap, kami segera masuk ke dalam lubang tambang. Ya pemirsa, salah satu hasil kekayaan alam yang dimanfaatkan masyarakat di Kecamatan Cimanggu, Provinsi Banten adalah hasil mineral berupa emas. Dan tambang tradisional di sini bahkan sudah berjalan lebih dari 8 tahun. Dan kita akan lihat bagaimana masyarakat harus mempertaruhkan nyawa mereka di dalam lubang tambang untuk mendapatkan bongkahan biji emas. Ini langsung masuk aja Kang ya? Oke, siap. Beberapa penambang lain sudah masuk lebih dahulu. Kali ini saya ditemani Birun menuju dasar tambang, tempatnya bekerja. Saya pun mulai turun perlahan-lahan. Jarak antar pijakan yang cukup jauh dan licin membuat saya harus ekstra hati-hati. Salah pijak, resikonya terjatuh hingga kedalaman puluhan meter. Masih berapa meter lagi Kang? Cahaya dari atas perlahan tak lagi terlihat. Saya pun mulai panik. Gelapnya lorong menuju tambang membuat saya kesulitan melihat. Ini dalamnya sampai 100 meter, ini kita baru udah 10 meter tapi udah kerasa banget pengapnya, sempit. Dan ini pijakannya juga jarang-jarang, jadi harus hati-hati banget buat turun ke bawah. Semakin mendekati dasar turunan pertama, pijakan pun semakin licin. Selain kaki, kekuatan tangan juga harus diandalkan untuk bisa menahan badan. Kami tiba di kedalaman 50 meter di bawah permukaan tanah. Jadi di dalam ini ada 2 selang. Yang satu tuh yang kayak gini untuk ngomong sama orang-orang di atas. Dan yang satu lagi nih buat blower untuk udara di dalam. Dan ini ternyata udah nyampe bawah. Tambangnya ini tergenang. Ada kali air setengah meter ya Kang ya. Dan kita harus lanjut lagi masuk ke dalam. Nggak kelihatan, ini agak ngeri juga sebenarnya. Oke. Ntar ya Kang. Ini telepon aman ya. Usai melewati jalur menurun pertama, kami harus melewati sebuah lorong yang tergenang air. Jalur tambang yang cukup sempit membuat kami harus berjalan jongkok. Badan pun ikut terendam. Untungnya setelah sampai di ujung lorong, genangan air mulai berkurang. Di dalam tambang kami seakan terpisah dari dunia luar. Lorong sempit dan gelap inilah yang menjadi tempat para penambang bekerja setiap hari. Jalur yang dibuat tanpa perhitungan yang akurat
membuat saya hanya bisa berharap akan keluar dari lubang tambang ini dengan selamat. Jenis tambang yang bertekstur lunak membuat tambang lebih rawan longsor. Kenapa? Para penambang menahan tanah dengan memasang papan kayu di dinding dan atap goa. Yang paling saya takutin ini kalau misalnya masuk ke lubang tambang adalah kalau misalnya sewaktu-waktu ini tambangnya bisa aja ambruk. Dan bayangin ini adalah risiko yang setiap hari harus dihadapi para penambang di sini. Setiap penambang biasanya memiliki titik kerjanya masing-masing. Masih ada satu lagi turunan yang harus kami lewati untuk sampai di dasar. Sini sama? Jalurnya cukup sempit. Celah lubang hanya bisa dilalui satu orang. Saya pun harus kembali mencari pijakan dengan sangat hati-hati. Sudut tambang kecil inilah yang menjadi tempat Birun biasanya bekerja. Dinding tambang mulai dipukul untuk mendapatkan batuan yang menyimpan kandungan emas. Udah. Suara bising dari palu dan linggis menemani kegiatan para penambang selama berada di dalam lubang. Birun dan para penambang lainnya bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Mereka mulai masuk sekitar pukul 8 pagi, lalu keluar tambang pukul 4 sore. Namun, di dalam tambang kami tak lagi bisa membedakan siang dan malam. Hasil batuan yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam karung. Jumlah karung yang bisa didapatkan setiap harinya tidak menentu, tergantung kekuatan fisik para penambang. Jadi ini merupakan bukan batu yang dicari sama para penambang. Cuman di sini secara kasat mata masih belum kelihatan karena masih harus diolah. Jadi yang kelihatan ini cuman uratnya aja. Ada yang warna kuningan ataupun yang warna putih, itu yang diikutin dan yang dipukul sama mereka supaya bisa dikumpulin nantinya. Bekerja di tambang tradisional memang beresiko. Birun bahkan bercerita bahwa tambang di Kecamatan Cimanggu sudah lebih dari 3 kali memakan korban. Namun, kehadiran tambang emas akan menjadi satu-satunya pilihan bagi Birun untuk bisa menafkahi kebutuhan keluarga. Bahaya keselamatan pun tak lagi diperhitungkan. Kang Birun sendiri takut nggak sih, Kang? Masuk-masuk lubang kayak gini? Takut sih, pertama kali. Ya, sampai sekarang enggak. Enggak gitu ya. Walaupun di sebelah tangga lubang lain ada yang ambruk gitu, tetap mau kerja lah. Cari uang susah, terus gimana lagi? Karung-karung yang sudah dipenuhi batuan kemudian ditarik menggunakan tali pengulur. Ya terus. Saya dan Birun pun mulai berjalan kembali ke permukaan. Kami harus melewati jalur yang sama, dan lagi-lagi lorong yang tergenang air menjadi rintangan yang cukup menyulitkan saya untuk bisa melangkah. Sebetulnya para penambang terbiasa menggali di kedalaman tambang lebih dari 100 meter. Namun adanya aliran air dari dalam tanah membuat mereka tak lagi bisa mencari emas terlalu jauh dari permukaan. Sesudah melewati lorong, kami harus kembali memanjat sampai di atas. Pakaian dan sepatu yang basah serta penuh lumpur membuat setiap pijakan lebih licin dari sebelumnya. Usaha untuk bisa naik ternyata jauh lebih sulit dibandingkan saat turun. Di pertengahan jalan saya hampir tak lagi sanggup menahan beban. Otot tangan dan kaki mulai kelelahan. Namun dengan penuh perjuangan saya terus memaksakan diri untuk bisa melanjutkan langkah kaki sampai ke pijakan terakhir. Cahaya dari luar mulai terlihat dan akhirnya kami tiba di permukaan dengan selamat. Saya pun bisa kembali bernafas lega.
Setibanya di permukaan, karung berisi batuan yang ditarik menggunakan tali mulai berdatangan satu persatu. Karung-karung yang didapatkan kemudian dicampur dalam satu wadah besar. Batuan yang didapat biasanya sudah lunak, sehingga tidak perlu lagi dipecahkan. Hasil menambang dibagi rata. Setiap orang mendapat jatahnya masing-masing. Hari ini hasilnya ternyata tak cukup banyak. Setiap orang hanya bisa membawa kurang dari satu karung. Hasil keringat hari ini mulai diangkut ke atas motor. Kami melanjutkan perjalanan pulang ke desa. Setiap penambang biasanya memiliki mesin gelondong pribadi, termasuk birun. Pengolahan emas pun dilakukan di rumah masing-masing. Bahan baku emas dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi besi atau peluru pemecah batu. Mesin gelondong kemudian dibiarkan berputar selama 1 hari penuh. Hari berikutnya saya kembali untuk melanjutkan proses pengolahan. Tanah dan batuan yang kini sudah hancur dicampur air raksa atau merkuri. Cairan inilah yang akan menangkap emas. Mesin gelondong kembali diputar selama 5-6 jam. Usai proses penggelondongan, isi tabung kemudian disaring secara manual untuk mendapatkan kembali air raksa di dalamnya. Satu persatu tabung gelondong kami kosongkan. Isi material yang kini sudah cair ditampung ke dalam bak atau ember. Isi bak kemudian disaring terus-menerus sampai air raksa terpisah dari bahan lainnya. Selanjutnya, air raksa yang sudah menangkap emas dimasukkan ke dalam kain dan disaring dengan teknik pijat. Akhirnya, serbuk emas yang dicari-cari menempel di kain. Ini belum selesai karena masih harus dilakukan pembakaran. Serbuk emas dipadatkan dengan cara dipanaskan menggunakan fire gun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, emas mentah kini sudah siap dijual. Kali ini, hasil pencarian Birun tidak mencapai 1 gram. Dirinya hanya berhasil mendapatkan Rp82.000 dari hasil jerih payah berjam-jam di dalam lubang tambang. 82.000 yang harus ditukar nyawa sewaktu-waktu. Birun mengaku hasil emas dulunya tidak seburuk sekarang. Selain tidak bisa lagi menambang di kedalaman yang jauh, lahan tambang tradisional milik warga pun kini semakin berkurang. Karena sebagian sudah dibeli perusahaan tambang. Cuman kalau dari dulu sampai sekarang itu ada pengurangan nggak sih tanah yang dipakai sama warga? Iya, ada pengurangan. Ada pengurangan. Itu kenapa tuh, Kang? Soalnya tanah warga itu dibeli sama PT. Yang dekat tambang kemarin tuh udah dibeli separuh. Cuman ada 2 tempat lagi yang... Mana ada 2 tempat lagi? Menjadi penambang emas memang tidak menjamin kemakmuran. Mereka juga harus mengandalkan keberuntungan karena hasil emas yang didapatkan setiap harinya tidak menentu. Kerja 3 hari 3 malam. Aceh, provinsi di ujung barat tanah air dengan kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya hutannya yang luas, potensi mineral tanah ini sudah lama menghidupi masyarakat di bagian barat Aceh. Tim Indonesiaku mencoba menyusuri jejak kekayaan mineral tanah Rencong ini.
Kecamatan Sungai Mas berjarak sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Aceh Barat, Meulaboh. Halo Bang. Ini kita hari ini mau Dari kecamatan kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor trail untuk sampai di lokasi penambangan emas. Kali ini saya ditemani beberapa warga setempat yang akan mengarahkan saya sampai tujuan. Namun tak lama, jalan tanah dan berbatu langsung menyambut kami. Sepertinya kendaraan biasa tak mungkin bisa melintasi jalur ini. Jika dipaksakan, maka kerusakan mesin atau mogok kendaraan akan menjadi taruhannya. ini jalannya karena emang belum masih tahap pengerasan jadi susah. Ini walaupun jalannya masih kering, tapi yang bawa motor juga kesulitan karena ini memang sangat terjal. Nggak kebayang deh kalau hujan ini lewat sini gimana. Hampir 1 jam kami lewati, akhirnya Sungai Mas mulai menampakkan diri. Kami pun segera menepi ketika melihat beberapa warga yang tengah sibuk menambang emas di pinggir sungai. Ini perjalanannya cukup menegangkan, apalagi nih medannya naik turun. Banyak yang terjal dan berlumpur, tapi akhirnya kita tiba juga di Sungai Mas dan kita akan segera lihat seperti apa aktivitas pendulangan emas di sini. Terus sini apa ya? Bukan tanpa alasan, sungai yang melintasi sebanyak 18 desa ini menjadi tempat masyarakat mencari peruntungan setiap harinya. Berbeda dari kebanyakan lokasi tambang yang pernah disinggahi tim Indonesiaku, di sini sebagian besar pekerjanya adalah wanita. Emas di Sungai Mas termasuk emas sekunder. Artinya, batuan emas dibawa melalui aliran air, bukan diambil dari sumber utamanya. Emas yang dicari langsung di gununglah yang disebut sebagai emas primer. Namun, sungguh luar biasa. Emas sekunder saja sudah bisa menghasilkan berkah melimpah bagi warga di sini. Berendam di sungai 1 hari penuh di bawah panas teriknya matahari bagi mereka sudah biasa. Demi mendapatkan butiran emas. Nur Aini merupakan salah satu pendulang yang sudah bekerja mencari emas sejak masih duduk di bangku SMP. Banyaknya pekerja wanita dikarenakan kegiatan mendulang dianggap sebagai hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan, tidak jarang ada anak-anak yang ikut membantu orang tua mereka di sini. Meskipun proses mendulang terbilang sederhana, hasilnya tidak selalu menentu. Kalau Ibu awalnya kenapa mau ikutan mendulang ini, Bu? Memang kegiatannya dari nenek kami ini. Kalau kemarau ketika Dari turun-temurun udah begini Iya, aja? dari nenek kami pokoknya di sungai kecil, di sungai ini kan. Ada yang naik ke apa jauh Pak, beras banyak atuan karena kita bambu tuh 2 minggu. Penasaran dengan para ibu pendulang emas, saya mencoba turun ke sungai. Batuan dan pasir dari pinggir sungai dikumpulkan terlebih dahulu. Tak ada patokan jumlah bahan baku yang diambil. Semua tergantung dari kekuatan masing-masing pendulang. Wadah yang sudah dipenuhi pasir kemudian dibawa kembali ke dalam sungai untuk diayak. Cara ini dilakukan untuk memisahkan emas dari batu-batu dan pasir. Sifat emas yang berat nantinya akan mengendap di dasar wadah yang terbuat dari kayu ini. Sementara sisa pasir dan batuan dibuang. Proses mendulang seperti ini sebenarnya tergolong ramah lingkungan karena tidak ada bahan kimia atau mesin yang digunakan. Ini walaupun sepintas terlihat mudah, tapi untuk mendulang emas ini butuh teknik juga. Dan kira kenapa warga berbondong-bondong datang untuk mendulang emas ini dikarenakan modalnya hanya membutuhkan
wadah kayu yang mereka beli seharga 400.000 tapi bisa digunakan sampai bertahun-tahun. Nah ini tapi untung-untungan juga ya Bu ya dapat emasnya ya. Usai memisahkan material, kilau kecil butiran emas mulai terlihat. Inilah harta karun yang mereka cari. Para pendulang pun akan kembali menggali pasir dari pinggir sungai untuk mengulang proses pengayakan. Aktivitas seperti ini berlangsung sepanjang hari, pagi, siang, dan sore. Mereka baru berhenti jika lelah sudah datang dan tak bisa dilawan lagi. Saat matahari mulai meninggi adalah saat bagi para pendulang emas untuk melepas lelah sejenak. Bekal makan siang pun segera dibuka. Tidak semua pendulang berasal dari desa pinggir sungai. Oleh karenanya, bekal makanan menjadi sangat penting bagi mereka. Nasi dan lauk sederhana menjadi sumber tenaga untuk melanjutkan kerja. Kebersamaan seperti ini seakan menjadi pelepas keletihan mereka usai memeras tenaga di sungai. Meskipun baru bekerja selama setengah hari, Nur Aini cukup beruntung karena sudah bisa membawa pulang serbuk-serbuk emas. Saya ikut menemaninya pulang ke rumah. Kepingan yang sudah didapat kembali dibersihkan atau disaring menggunakan ember. Prosesnya pun hanya memerlukan air biasa, tanpa campuran bahan kimia seperti merkuri atau raksa. Ya, ini berarti udah kelihatan emasnya ya? Ya. Jadi berbeda dari proses penambangan emas pada umumnya yang biasanya harus pakai raksa, harus digelondong berjam-jam. Ini langsung kelihatan kepingan emasnya dan ini nantinya emas yang bisa dijual dan menghasilkan rupiah bagi masyarakat di sini. Ini setelah ini udah tinggal dikeringkan aja ya Bu ya? Serbuk emas kemudian dipanaskan di wajan untuk dipadatkan. Proses pemanasan hanya memakan waktu beberapa menit saja. Emas yang sudah padat kini siap untuk dijual. Ada satu pengepul emas di desa yang biasa membeli hasil jeripayah warga ini. Namun tak jarang pula warga harus menjual emas yang mereka dapat sampai ke Melaboh. Hasil uang pun terpaksa harus dipotong ongkos transport dan kendaraan. Namun hari ini sepertinya kami cukup beruntung. Ibu Amikin yang biasa membeli emas warga berada di rumah. Beberapa pendulang lain juga tengah menjual hasil emas mereka. Emas yang sudah dibersihkan langsung ditimbang untuk ditukar dengan rupiah. Hasil kerja keras Nur Aini hari ini menghasilkan uang sebesar Rp150.000. Cukup untuk membeli beras, kopi, dan gula. Jika tidak sedang mendulang emas, Nur Aini mencari tambahan pemasukan dengan menambang batu. Pengambilan batu dilakukan di titik lain aliran Sungai Mas. Nur Aini tidak sendiri. Ada beberapa pengumpul batu lain di sini. Dan lagi-lagi, lokasi pengumpulan batu tidak beda di lokasi mendulang emas. Di sini juga diwarnai kehadiran wanita-wanita pekerja. Biasanya setiap orang berusaha untuk mengumpulkan 1 kubik bebatuan sungai atau yang setara dengan 1 truk. Batu-batu ini nantinya akan dikirim untuk digunakan sebagai bahan baku fondasi bangunan. Untuk 1 truk batu mereka bisa mendapatkan Rp400.000. Kami mulai mengambil batu-batu yang ada di dasar sungai. Dengan pakaian yang sudah basah kuyup, kami mulai mendorong ban berisi batu ke pinggir sungai untuk ditumpuk. Ya, jadi karena hasil dari mendulang emas itu nggak tentu, terkadang beberapa warga juga mencari alternatif pekerjaan, salah satunya dengan mengumpulkan batu seperti ini. Dan di sini saya salutnya, kebanyakan yang kerja sama seperti di lokasi Sungai Emas, kebanyakan ibu-ibu.
Bagi saya, pengambilan batu sungai lebih menguras tenaga dibandingkan mendulang emas. Kami harus meraba-raba dasar sungai untuk bisa menemukan batu yang cukup besar. Meski terlihat tenang, arus di dalam sungai ternyata cukup kencang dan menyulitkan saya untuk menjaga keseimbangan. Bekerja serabutan adalah hal yang biasa yang harus dijalani warga di Kecamatan Sungai Mas. Tak ada sedikit pun keluhan yang diutarakan Nur Aini. Minimnya lapangan pekerjaan memang membuat dirinya tak punya banyak pilihan. Kan tadi udah nambang emas juga. Ya. Terus kenapa nyari batu lagi, Bu? Kami itu tambahan sehari ini kan. Nggak capek? Udah nambang emas, terus nyari batu lagi. Capek juga ya. Terus kenapa mau, Bu? Penghasilan kami sehari-hari inilah berbatu, nyari emas, mendulang kan. Adanya ini aja. Kalau Bapak memang kerja apa, Bu? Sopir. Tidak hanya Nur Aini yang bekerja sebagai penambang emas sekaligus penambang batu. Ada pula Ibu Nurjanah. Sudah lebih dari 10 tahun dirinya bekerja menambang batu di sini. Mengumpulkan batu memang bukan pekerjaan yang mudah bagi wanita. Satu hari penuh merendam badan di sungai, satu hari penuh pula seluruh kekuatan otot tangan diperuntukkan mengangkat batu-batu sungai yang cukup berat. Saya begitu prihatin ketika mengetahui bahwa terkadang hasil kerja keras mereka terbuang sia-sia. Hujan yang bisa datang kapan saja, terkadang menelan habis batuan yang sudah ditumpuk. Air dengan seketika menghanyutkan jerih payah mereka. Berarti udah dikumpulin, kalau banjir hilang lagi batunya? Ya, kalau nggak deras, nggak. Kalau deras? Nggak ada lagi. Pernah, Bu, kayak gitu? Udah ngumpulin? Sampai berapa banyak tuh hilang batunya? Kemarin 2 mobil kakak. Cuma ini tinggal sisa tuh. Oh, karena kebawa banjir? Iya. Berarti kalau hilang ngumpulin dari awal lagi dong, Bu? Iya. Mulai dari pertama lagi. Cuaca yang tidak menentu membuat para penambang batu harus berkejaran dengan waktu. Sebisa mungkin mereka mengumpulkan kebutuhan 1 kubik bebatuan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Bahkan tidak jarang, anak-anak para penambang dibawa ke lokasi. Mereka pun ikut membantu orang tua mereka mengumpulkan batu sambil bermain di sungai. Sahara salah satunya. Bocah kelas 4 SD ini terbiasa ikut menemani sang ibu bekerja sepulang sekolah. Dirinya pun sudah cukup besar untuk mengerti bahwa mengais rezeki untuk kebutuhan sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Sahara lebih memilih untuk membantu ibunya di sini. Biasa bantu ini juga nggak? Ambilin batu? Ambil batu juga? Nggak capek? Capek dikit. Capek dikit? Lebih seneng bantu mama di sini atau main sama teman-teman? Lebih senang bantu mama. Bantu mama. Kenapa lebih seneng bantu mama? Ada dikasih jajan. Dikasih jajan juga? Iya. Dikasih berapa sama mama biasanya? 5.000. 5.000. Dipakai buat jajan apa tuh? Jajan sekolah.